Ditargetkan pula timbulnya perpecahan antar agama di Nusantara Indonesia. Dalam jangka waktu yang panjang, hal ini akan menjadi bom waktu yang menumbuhkan perpecahan antar penganut agama, seperti yang terjadi di Eropa dan terjadi di India. Demi mensosialisasikan hasil pemikiran strategi sejarahnya, pemerintah kolonial Belanda juga mengangkat beberapa penulis daerah. Kemudian hasil tulisan tangannya dimasyarakatkan melalui storyteller, pendongeng. Budaya cetak-mencetak tidak dikembangkan karena menyangkut masalah biaya yang besar. Di samping itu, akan berbahaya jika mesin cetak jatuh ke tangan ulama dan santri, karena dapat dijadikan alat untuk mengembangkan ajaran Islam, kecuali antar penjajah Barat sendiri. Kedatangannya memperlihatkan perang agama antara Katolik dan Protestan seperti di Eropa. Budaya ini diekspor ke Nusantara Indonesia. Dengan demikian mulailah penularan budaya intoleransi dalam menyikapi perbedaan agama di Indonesia. Untuk kepentingan menumbuhkan perpecahan antar umat beragama, penelitiannya dipercayakan kepada J.H. Kern dan J.L.A. Brandes. J.H. Kern dan J.L.A. Brandes merupakan pakar bahasa-bahasa Indonesia kuno dan kepustakaannya. Adapun N.J. Krom adalah pakar sejarah Hindu-Buddha, terutama sejarah kerajaan Hindu-Buddha Singasari dan kerajaan Hindu Majapahit. Untuk mendukung upaya membangkitkan kesadaran sejarah terhadap Hindu-Buddha, pemerintah kolonial Belanda memugar Candi Buddha Borobudur dan Candi Prambanan. Apabila kita bandingkan pada saat Candi Borobudur dibangun pada abad ke-9 Masehi, kerajaan Protestan Belanda belum ada. Saat itu masih merupakan hutan belantara atau masih merupakan dasar lautan. Baru merupakan negara merdeka pada 1648 atau abad ke-17 Masehi. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bila benda-benda bersejarah dari Indonesia diangkut ke sana, di Museum Belanda. Hal ini karena mereka tidak memiliki masa lampau yang bersejarah. Guna membelajarkan tentang sejarah kepada generasinya, banyak peninggalan sejarah Indonesia dipindahkan ke kerajaan Protestan Belanda. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, dari upaya rekonstruksi sejarah, pemugaran candi dan patung, serta pembacaan ulang prasasti Hindu-Buddha, ditargetkan akan memudahkan upaya menghidupkan kembali ajaran Hindu-Buddha. Akan tergeserlah pengaruh ajaran Islam dan hukum Islam, serta lemahlah pengaruh ulama. Dengan lemahnya pengaruh ulama, keberadaan pemerintah kolonial Belanda akan aman dan tidak lagi menemui perlawanan, karena kalangan penganut Hindu-Buddha ditargetkan akan berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda. Tentu rencana yang demikian ini tidak realistis. Hal ini karena pengaruh Hindu dan Buddha di India, Burma, Vietnam sebagai pembangkit gerakan nasional di negerinya. Mereka pun tertindas oleh penjajah Barat. Selain itu, jarak antara Nusantara Indonesia dengan negara-negara tersebut relatif dekat. Penganut agama Hindu dan Buddha akan bersikap sama terhadap penjajah Barat. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel ini, di sisi lain, pengaruh selanjutnya dapat dilihat terhadap sistem orientasi politik dan sejarah para pelajar dan sarjana hasil pendidikan Barat. Mereka menjadi cenderung lebih mengagumi nilai-nilai budaya Hindu dan Buddha serta ideologi politik Barat. Saudara-saudara sekalian, periksa Muhammad Yamin dalam Sumpah Indonesia Raya. Dijelaskan bahwa di Nusantara Indonesia terjadi 3 sumpah. Pertama, Sumpah Bukit Barisan,
683 Masehi melahirkan kerajaan Buddha Sriwijaya yang kuat dan jaya. Yang kedua, Sumpah di Bukit Penanggungan 1331 Masehi melahirkan kerajaan Hindu Majapahit yang kuat dan jaya. Ketiga, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 melahirkan Republik Proklamasi 17 Agustus 1945. Mr. Muhammad Yamin tidak membicarakan Sumpah Syahadat yang menjadikan berakhirnya penjajahan kerajaan Protestan Belanda atas Indonesia selama-lamanya. Pandangan Mr. Muhammad Yamin jauh berbeda dengan Bung Karno sebagai penyambung lidah rakyat yang menyatakan kepada Cindy Adams bahwa pemilihan tanggal 17 Agustus 1945 adalah karena pengaruh sholatnya yang seharinya 17 rakaat dan Al-Quran pun diturunkan pada 17 Ramadan. Harinya pun dipilih Jumat Legi sebagai hari yang terbaik dalam keyakinan mayoritas umat Islam. Saudara-saudara sekalian pemerhati dari channel ini, pemerintah kolonial Belanda dan para pakarnya melakukan distorsi pemahaman dan interpretasi sejarah Indonesia. Orientasinya lebih Hindu-Buddha sentrisme dan Nederlando sentrisme. Artinya, dalam membaca gerak sejarah mayoritas bangsa Indonesia yang telah beragama Islam, mereka bertolak dari tinjauan Hindu, Buddha, atau Belanda. Dampaknya, peran ulama dan santri dikecilkan dalam tulisan sejarah Indonesia. Selain itu, isi tulisan Nusantara A History of Indonesia hanya berupa sejarah Gubernur Jenderal Belanda dan Inggris penindas Islam. Walaupun hanya ada sebuah patung atau candi dan sebuah prasasti, akibat dasar pandangannya yang Hindu-Buddha sentrisme, hasil analisisnya mengalahkan fakta sejarah berupa ribuan masjid, ribuan surau langgar, dan ratusan naskah Islam. Meskipun letak fisik geografis masjid dan kesultanan tersebar di seluruh Nusantara Indonesia, tetap saja sejarah Islam Indonesia dikecilkan. Di sisi lain, candi dan patung Hindu dan Buddha sebenarnya hanya terdapat di sebagian kecil Nusantara. Penganutnya pun sebagai minoritas. Namun penulisan sejarah Hindu-Buddha dibesar-besarkan, jauh lebih besar daripada Islam. Disebutnya zaman Hindu-Buddha sebagai zaman kejayaan atau zaman keemasan. Sebaliknya, Islam yang telah menyebar ke seluruh Nusantara dan mampu melancarkan perlawanan terhadap penjajah Barat dinilai sebagai zaman perpecahan. Tidak pula dibicarakan masalah partisipasi umat Islam dalam menegakkan kedaulatan bangsa dan negara atau yang dikenal dengan istilah Ivolek Sosbud Hankam, seperti yang dicontohkan oleh Dr. Carol A. Steenbrink tentang tulisan Jude Mulder dalam Die Religionen Indonesiens. Tulisan ini menuturkan tentang agama-agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dengan bertolak dari Hindu-Buddha sentrisme, maka isinya seperti yang dikemukakan oleh Dr. Carol A. Steenbrink 1984 dalam beberapa aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-19, terdapat ketimpangan sistem penulisan. Agama Hindu dan Buddha dibicarakan secara luas, sebaliknya Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia dituliskan hanya 30 halaman. Tidak pula dibicarakan masalah kekuasaan politik Islam. Oleh karena itu, tidak terdapat di dalamnya masalah perang di Ponorogo maupun masalah syarikat Islam. Dengan sengaja melihat Islam sebagai agama yang mengajarkan masalah ritual semata,
Di dalamnya tidak terdapat pembicaraan tentang pengaruh ajaran Islam di bidang ekonomi, politik, dan budaya.